Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaifa halukunna ya khatil azizat as-salihat? Insyaallah anta bi khair. Insyaallah. As'alullah lakunna dawam as-siha wal afiyah wa as'alullah lakunna wa la'anallah yahfazukunna haitsu ma kuntum. Baik, insyaallah kalian sehat ya dalam lindungan Allah. Dan na'am ya akhwati fillah, enggak kerasa sekarang la nash'ur nahnu la'an dakhalna ila syahr al-jadid. Syahr jadid, syahrun jadid ya. Syahr November, masyaallah. Na'am. Idzan mabaqiya lana ada dirasa mabaqiya illa syahr wahid. Nah, sampai akhir bulan ini ya insyaallah. Dan setelahnya itu PAS. Masyaallah, enggak kerasa udah ujian lagi nanti. Baik akhwati fillah, al-an nahnu fil liqa kam al-ashir fi madatil aqidah ma'akunna Umi Adibah. Baik, insyaallah ma'akunna al-hamasah. Baik, masih semangat insyaallah. Alhamdulillah. Wa madza naqul? Daiman ana udzakirukunna bimadza bi isti'dad al-fikrah wal qalb. Al-fikrah wal qalb. Wakadzalika insyaallah ada waktu di Rosiyah 10 ya, semua ini bukunya insyaallah ma'akun. Wakadzalika kolam rasas wa bidzalika. Ini juga mushafnya ya kalau bisa ya. Ya mushafnya insyaallah. Nah, ya khatibila insyaallah jahiz, kudu jahiz, batteri, kuota dan lain-lain, wifi-nya dan lain pokoknya udah ya insyaallah. Nah, khatibila alhamdulillah insyaallah idzan mustaidat. Alhamdulillah. Takalamna sabiqan fil liqa'at tasimada an amada. Udah dibaca belum? Udah murajaah belum kalian? Ashkurullah fiman qad zakarat. Naam, takalamna an asma'il malaika wa a'malihim. Ya, setelah beriman kepada malaikat, terus asma malaikah wa a'malihim. Ada apa di sana? Jibril. Al-muwakkal bimada? Bil wahyi. Baik. Mikail al-muwakkal bil matari wan nabat wa ar-rizq. Israfil al-muwakkal bin nafkhi. Itu dua kali tiupan, yaitu fi yaumil qiyamah wa yaumil bi'tsah, hari kebangkitan. Terus summa Israil al-muwakkalu biqadri al-arwah, malakul maut. Summa malakul jibal al-muwakkalu biha. Summa malik khazanatu an-nar. Wa ridwan khazanatu al-jannah. Raqib atid kitabatu a'malul khair wa atid. Raqib itu ya, raqib ya, kitabatu a'malul khair wa atid kitabatu a'mal as-su'. Summa milka al-qabar mas'ulah fil qabar, mas'ulani fil qabar, munkar wa nakir. Idza kana munkar al-muwakkal bimadza bisu'alil mayyit 'anil fasad wa nakir al-muwakkal bisu'alil mayyit 'anil ihsan. Summa malikul arham al-muwakkaluna bil ajinnah fil arham, malakul hafadah al-muwakkaluna bi hifdzi bani adam, hirasatul mu'min wa himayatu minal masaib. Summa malaku ahlul jannah al-muwakkaluna bi ahlil jannah. Idzan ridwan kadzalika yadkhul fi hadza insyaallah. Malak hamalatul arsh al-muwakkaluna bihamdil arsh. Ya, ada 8 malaikat ya. Insyaallah itu pokoknya ya. Asmaul malaika wa amalihim. Nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Tolong dicatat dan itu khulasah ala saburah ya yang Anda tulis di atas papan tulis kemarin. Kemudian nanti ila madza al-iman bil kutub. Masyaallah, al-iman bil kutub, iman kepada kitab. Ya, iman kepada kitab. Iman adalah kudaan nu'min bil kitab. Raftuna limadza? Taib. Naam ya akhwati fillah. Madza naqul? Taib. Setelah kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, terus beriman kepada kitab. Nah, idzan insyaallah fi hadzal mustawa nanti sama terus an hadza yakfina ila aliman bil kutub ya. Nanti semester 2-nya berarti sisanya iman, rukun iman yang keempatnya ya, sisanya. Ini ya, rukun iman berarti rukun iman keberapa ini? As-salis ya. Jadi setelah kita beriman kepada Allah, Rasul, malaikat, berarti sebagai keharusan kita juga beriman kepada kitabnya. Baik. Mafhum. Dan di sini banyak kitab-kitab yang lain ya, ada Taurat, Injil, Zabur, nah itu ya, dan lain Al-Quran dan Suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, ya akhwati fillah, alhamdulillah. Kadzalika fil madi taqawna an baitul ma'mur ya. Afwan, tadi matruk.
Sumalan al-iman bil kutub. Rukun iman itu pokoknya kita mengimani, pokoknya rukun iman itu adalah akar keimanan. Kalau misalkan akarnya kokoh berarti keimanannya juga akan kokoh. Ya maksudnya tuh buahnya, rantingnya, batangnya. Nah berarti iman kita juga akan kokoh kalau imannya kokoh. Nah seperti itu ya. Karena berbeda mempelajari batang cabang keimanan kayak al-haya'u minal iman dan yang adnaha a'laha iman. Pokoknya a'laha itu kan qaulun la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Seperti itu ya. Baik akhwati fillah. Iftahna safha salah isyrun ya. 23 insyaallah. Ini ya al-iman bil kutub ya 23 sampai 24. Nah, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala anzala ala rusulihi kutuban hujjatan 'alal 'alamina wa mahajjatan lil 'amilin yu'allimunahum biha al-hikmah wa yuzakkunahum. Baik. Jadi di sini nu'min bi anna Allah ta'ala anzala ala rusulihi. Pokoknya Allah itu telah menurunkan kepada rasul-rasulnya apa itu? Kutuban. Kutub itu jamak ya banyak. Berarti karena rasul, maksudnya setiap rasul itu ini kan. Nah, ini nanti kan ada kitabnya gitu kan. Nah, itu ya. Allah telah menurunkan kepada para rasul itu kutub. Nah, itu untuk apa ini? Hujjatan 'alal 'alamina wa mahajjatan lil 'amilin. Hujjatan 'alal 'alamin. Argumentasi atau dalil untuk orang-orang yang maksudnya untuk alam semesta ini. Nah, wa kadzalika mahajjatan lil 'amilin. Arahan atau tujuan untuk ya sebagai dalil juga ya untuk orang-orang yang beramal. Nah, yu'allimunahum biha. Maksudnya para rasul itu dari kutub ini, kitab ini yaitu mengajarkan kepada orang-orang alim ini yu'allimunahum biha al-hikmah, hikmahnya, wa yuzakkunahum dan membersihkannya. Ya, nanti kitab Masya Allah, pedoman kita ya untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Hakada liana madana pun madahuna itu pedoman hidup kita untuk menuntun dan mengatur cara hidup kita ya, cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hakada. Jadi kita tidak pokoknya ada aturannya gitu kan di situ di Al-Qur'an itu. Seperti itu ya. Masya Allah. Banyak pokoknya. Ini untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat dan pedoman kita. Baik, na'am akhwatillah, dalilnya di sini qad anzalallahu ma'a kulli rasul kitab. Sudah kita ketahui Allah telah menurunkan kepada para rasul itu kitab ya. Nah, kepada rasul itu kitab ya. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala anzala ma'a kulli rasul. Rasul berarti mufradnya, kalau jamaknya rusul. Rusul, enggak ada wawunya ya. Rasul, rusulun. Nah itu. Jadi setiap rasul itu kitab. Jadi satu kitab. Nah seperti itu. Kalau tadi kan ala rusul berarti kutub karena banyak. Sahih mafhum? Ya qouli ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma bil qist. Al-Hadid ayat 5. Al-Hadid ayat 5. Nah, apa di sana? Mana huna? Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Dan kami turunkan bersama mereka apa? Kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Intinya di sini berarti kan Allah telah mengutus rasul-rasul itu pokoknya menurunkan Al-Qur'an kepada rasul. Terus itu di sana ada bukti yang nyata. Nah, bil bayyinat, bukti yang nyata. Nah, wakadzalika mizan. Itu maksudnya keadilan, neraca keadilan agar apa? Liyaquman nasu bil qist, agar manusia itu dapat berlaku adil. Seperti itu ya, karena ada hukum-hukum Al-Qur'an di sana kan seperti hukum ini apa ini. Jadi itu untuk berbuat keadilan seperti itu ya. Kayak kemarin, seperti hukum sarikoh ya di Al-Qur'an itu kan. Nah, hukum sarikoh di mencuri itu di mana? Dipotong tangannya itu kan untuk keadilan juga. Hakada wa fihi hikmah. Nah, baik. Maka dzalika ana azid di surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Nah, orang-orang beriman. Aminu billah, udah berimanlah kamu, beriman lagi. Berarti di sini kalau ya ayyuhalladzina amanu aminu berarti ini menunjukkan kalau ini tambahlah keimananmu hakata. Sudah beriman, tambahkanlah keimananmu. Seperti ya ayyuhalladzina orang yang bertakwa ittaqullah. Jadi setelah bertakwa tambahkanlah ketakwaan.
ketakwaan seperti itu ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih hakata. Tsumma madahuna, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya, mafhum? Berarti kita diharuskan kepada kita itu kita beriman tidak? Kalau kita beriman berarti untuk menambahkan keimanan kita berarti kita itu Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah, Rasul, malaikat, Allah, malaikat, terus kitab. Nah itu pokoknya ya. Pokoknya, nah di sini begitu juga kitab yang sebelumnya juga ya. Kan kita harus tahu kitab sebelumnya itu apa? Taurat, Injil ini ya. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa itu ya. Nah, kalau tidak berarti apa? Berarti dia itu telah sesat dan kafir. Bahkan ancamannya adalah urgensinya apa? Siksaan yang pedih, azabun syadid waliyadzubillah. Baik, idzan labudda an nu'min bil kutub. Mafhum? Na'am akhatibillah, summa madahuna. Berarti beriman di sini mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya. Itu ya. Jadi sebagai orang beriman, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai kehidupan dan kebahagiaan. Maksudnya kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Insyaallah ya. Itu yang tadi ya pokoknya. Semua kitab-kitab Allah atau kitab suci itu, nah ada istilah-istilahnya kitab kutubun, suhuf, zubur. Ad-dam, kitab itu mufradnya ya ad-dammu, maknanya mengumpulkan. Mengumpulkan apa di sini? Lembaran-lembaran seperti itu ya. Sebelum kutub itu jamannya suhuf, lembaran-lembaran, zabur. Ya kitab juga ya. Zabur itu apa ya? Wa innahu lafi zuburil awwalin, hakadana fi ada kitab-kitab suci yang sebelumnya hakadana. Baik, Allah alam itu sekedar pengetahuan aja. Sama kitab itu kan tadi Abdom mengumpulkan ya, buku yang mengumpulkan lembaran-lembaran hakada. Semua itu secara bahasa, secara istilahnya sebuah kumpulan atau firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Jadi firman Allah atau yang diturunkan kepada pokoknya yang diturunkan kepada nabi dan rasul. Kalau suhuf lembaran-lembaran itu diturunkan kepada para nabi seperti Nabi Musa, jadi bukan para rasul tapi para nabi aja ya, seperti Nabi Musa dan Ibrahim. Gitu ya. Di surah An-Najm sama Al-A'la bisa dibuka ya. Tentang suhuf di sini. Al-A'la insyaallah antum hafidun, bal antum qad kumna bil ikhtibar ya, ujian ya, satu juz itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, di suhuf Ibrahim wa Musa itu di sana dicantumkan apa? Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Jadi beruntung orang yang menyucikan dirinya dengan beriman, mensucikan dirinya ya, dan mengingat Allah, terus salat. Sedangkan kamu orang-orang yang kafir memilih kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Orang kafir itu lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu kehidupan yang kekal dan abadi ya. Sesungguhnya ini terdapat dalam, jadi semua itu terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu apa? Suhuf Ibrahim wa Musa, di kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Intinya itu ya, di Surah Al-A'la dan di An-Najm juga jadi disebutkan ya, sebelumnya itu di An-Najm, yaitu di Suhuf Ibrahim wa Musa itu lembaran Ibrahim dan Musa itu ayat An-Najm ayat 35 ya, 36 sama 39. Ada di sini nah. Suhuf Ibrahim wa Musa. Apa di sana? Madhuna am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, itu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan padanya. Intinya anak usri ini cuma ini aja pengetahuan. Ya, intinya di An-Najm ini berarti telah disebutkan
ya dicantumkan di ya Al-Qur'an ini kan menukil kitab-kitab sebelumnya. Ya di suhuf Ibrahim wa Musa ini berarti dicantumkan di sana tentang Allah taziru wazratu wizra ukhra. Jadi apa ya, kita itu tidak bisa memikul dosa orang lain. Setiap orang itu tidak memikul dosa orang lain. Berarti orang yang berdosa berarti dia yang memikul dosa dirinya sendiri. Mafhum ya? Jadi idan labud an tabih ya, harus hati-hati dalam beramal. Khususnya amal yang berbuat kejelekan, karena itu kan berpengaruhnya atau ruginya kepada diri kita sendiri. Mafhum saya? Benar nggak? Iya kan? Jadi kalau misalnya kita mengerjakan maksiat, ya itu untuk kita juga ya, ruginya untuk kita bukan untuk orang lain. Seperti itu dicantumkan dalam suhuf Ibrahim wa Musa. Dan taib takalan hada, idan Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf ya, menurunkan 4 kitab suci Taurat, Injil, Zabur, yaitu ya, dan Al-Quran juga tercuma beberapa suhuf, yaitu suhuf Ibrahim wa Musa itu ya. Nah, itu lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi dan Rasul berbeda zaman dan umatnya. Begitu juga syariatnya berbeda-beda. Iya, karena kan maksudnya setiap seperti ini kan, nah Taurat diturunkan kepada anak waktu itu pada zaman Nabi Musa hakada. Injil Isa, Zabur Daud, suhuf Ibrahim wa Musa juga. Terus Al-Quran di zaman Nabi Muhammad. Itu kan berbeda-beda ya. Berbeda zaman dan umatnya. Syariatnya juga berbeda-beda. Hakada. Wallahu a'lam. Mafhum atau akhwati fillah? Baik. Ana huna mungkin akranya jadi nggak sesuai yang ada di buku, maksudnya ini sesuai zamannya. Berarti kalau misalkan dari ini Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa diturunkannya, Zabur kepada Daud, terus suhuf Ibrahim, suhuf berarti kepada Ibrahim dan Musa ya, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, Anda mungkin akan membahasnya sesuai dengan zamannya. Kalau misalkan dilihat dari ini berarti Nabi Daud dulu ya, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, itu kan seperti itu. Poin setelahnya, nah itu Nabi Daud berarti yang pertama ya, Nabi Daud. Ibrahim dulu ya. Ibrahim berarti suhuf Ibrahim wa Musa dulu. Ibrahim dulu berarti suhuf Ibrahim. Nanti juga Musa juga termasuk ke Taurat. Maksudnya Taurat juga disebut suhuf ya. Tapi sekarang kita membahas tentang Ibrahim. Berarti suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim wa Musa itu ya. Itu di surah apa? Al-Isra ayat 55. Al-Isra ayat 55. Di sana apa? Wa atayna Dawuda zabura. Wa atayna Dawuda zabura berarti Zabur itu diberikan kepada Daud ya. Al-Isra ayat 55. Baik, kenapa? Bukan itu ya, afwan, akhtatu. Kenapa katanya kan kata tadi suhuf Ibrahim, kenapa jadi Zabur ya? Afwan ya. Suhuf Ibrahim wa Musa berarti suhuf Ibrahim wa Musa itu yaitu yang tadi ya, di suhuf Ibrahim wa Musa di surah Al-A'la ayat ini ya, Al-A'la ayat 19 yang tadi, sama An-Najm 36 sampai 39 itu Allah taziru wazratu wizra ukhra itu ya, ila akhirnya. Itu ya. Nah, mafhum. Jadi pertama suhuf Ibrahim wa Musa dulu. Summa asani yaitu ya berarti Musa ya. At-Taurah. Nah, di sini At-Taurah ya di halaman 2 tadi halaman 24 ya. Sekarang halaman 23 lagi At-Taurah. Allati anzalallahu ta'ala ala Musa ya. Jadi Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa ya. Ini bukan salam tapi alaihi salam. Ya, tolong dirubah ya. Alaihi salam. Wahi a'dhamu kutub Bani Israil. Ini a'dhamu kutub Bani Israil. Waktu itu ya di Bani Israil itu a'dhamu kutub. Nah, ini Al-Maidah ayat keempat yang artinya langsung aja artinya di sini apa? Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Jadi di Taurat itu ada petunjuk dan cahaya. Dan dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Jadi Yahudi juga memegang kepada kitab Taurat ya. Wallahu alam. Intinya, nah terus di kitab ini dijaga oleh pendeta dan para ulama. Jadi mereka disuruh untuk menjaga. Padahal kan makanya di sana terjadi tahrif, tabdil, jadi terjadi perubahan, distorsi itu ya nanti.
Nah, karena kan dijaganya bukan sama Allah gitu, tapi Al-Quran. Nah ini ya, yang mana ini mushaf Al-Quran ini, nah ini mahfud, muhaimin ala kutub as-sabiqah. Jadi ini kita harus berpegang pada Al-Quran ini ya, karena ini tidak bisa terjadi perubahan. Allah yang menjaga dan Allah yang bahkan banyak yang menghafalnya dari ini. Hakada. Baik, Taurat udah ya. Taurat di sini berasal dari kata Ibrani yaitu Torah. Kata turunan Torah. Taurat ya. Ajaran, artinya ajaran ya. Semua maka Allah menurunkan kepada Musa kurang lebih abad 12 Masehi ya, di daerah Israel dan Mesir. Cuma isi dari kitab ini disebutkan 10 ya. Tapi sebenarnya ini ya kita tidak bisa tahu ya sebenarnya bagaimana, tapi karena ini kan sudah menyimpang ya. Tapi intinya ada sebagian yang Allah sebutkan di dalam Taurat itu tentang apa, seperti mengakui keesaan Allah, menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong dan lain-lain. Nah, seperti anak tadi kan sudah anak khotbah yang tulakuna Al-Quran menukil sebagian misalkan dari sebelum dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, di Taurat juga Al-Quran menukilkan sebagian dari isi Taurat, annan nafsa, tentang hukum kisos, annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini itu ya. Jadi tentang kisos. Ya, kalau misalkan ini membunuh dengan membunuh lagi seperti itu ya. Nah, terus ada juga tentang surah Al-Ala dan An-Najm tadi, dan ada beberapa nama di sana ya, di Taurat itu ada nama nabi, ada penyebutan para sahabat juga, dan hukum rajam dan sebagainya ya. Pokoknya itu ya yang di wallahu alam, itu yang diisi Taurat. Baik, idzan takalamna an madza anifan an hadza awalan anifan suhuf Ibrahim summa at-Taurah wal an nanti ila madza Zabur. Ya, setelah Ibrahim, Musa, summa Daud. Sekarang Zabur. Az-Zabur alladzi coba dibuka halaman 24. Alladzi atahullah ta'ala Daud sallallahu alaihi wasallam. Berarti Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Al-Isra ayat 55 ya. Wa atayna Dauda Zabura, itu ya. Summa maka Zabur, kitab Zabur asal kata dari Zabaro. Nggak tahu ini bahasa apa ya, Zabaro, yaitu artinya menulis. Zabara, nah ini ya, sudah tulis Zabara ini ya. Nah ini kata para ulama, seluruh nabi yang datang setelah Musa, yang tadi Taurat sudah ya di zaman Nabi Musa. Nah itu yang seluruh nabi yang datang setelah Musa itu berhukum dengan Taurat kecuali Isa. Nah seperti itu ya. Nah ini Nabi yang ini kan kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud pada abad kurang lebih 10 sebelum Masehi ya, di tanah Kanaan gitu ya. Kitab Zabur berisi apa? Kumpulan nyanyian katanya di sana ya, pujian-pujian kepada Allah, doa juga, nasihat, zikir, pujian-pujian, doa, zikir, nasihat, seperti itu ya. Nah ini intinya di sini di kitab Zabur ini tidak ada syariat baru. Karena apa? Karena tadi seluruh nabi itu yang datang setelah Nabi Musa itu berhukum pada Taurat. Kecuali ini ya, kecuali Isa ya. Nabi Isa itu pada Injil. Baik, di Sumalaan nanti lah mafhumina kalan Injil, kitab Injil. Ini alladzi anzalahu ta'ala ala Isa. Injil diturunkan pada Nabi Isa. Dalilnya Al-Maidah ayat 6, Al-Imran ayat 50. Nah ini Isa ini musaddiqan lit Taurat wa mutammim laha. Jadi untuk menyempurnakan Taurat dan membenarkannya, membenarkan kitab Taurat dan menyempurnakan. Nah di sini wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam, pokoknya ila akhirih ini ya. Musaddiqan wa atainahu al-Injil, musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurat wa atainahu al-Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurat wa hudaw mau'izatan lil muttaqin. Ini di surah Ali Imran Al-Maidah dulu ya, Al-Maidah ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, itu karena ini kan Injil itu diturunkan pada Nabi Isa. Isa itu putra Maryam ya, yang tidak mempunyai bapak. Nah, itu membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya.
ya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Intinya di dalam ini di surah Al-Maidah 46 ini, jadi Taurat Injil ini untuk membenarkan, musaddiq, membenarkan kitab Taurat dan menyempurnakan. Di sini juga terdapat petunjuk dan cahaya ya. Summa afwan akhwati, tadi lupa di Taurat ini. Nah, di sini dinamai juga Taurat itu kitab Taurat. Ya, Taurat. Terus suhu Musa, karena kan suhu Ibrahim sama Musa itu ya. Nah, itu summa al-alwah. Al-alwah itu maknanya lembaran-lembaran batu. Itu ya. Kitab Taurat, suhu Musa wa al-alwah. Nah, afwan ya, ini kan matruk. Summa al-an mana hunak? Khalas takalamna an Injil ya. Dan satu lagi ayatnya itu apa? Ali Imran ayat 50. Nah, sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Karena apa? Nah, iya, wali uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Ali Imran ayat 50. Ali Imran ayat 50. Ya, di situ apa? Karena apa? Di kitab Taurat itu ada perkara yang berat yang diharamkan bagi Bani Israel. Allah apa itu ya yang diharamkan? Pokoknya itu dicantumkan dalam Taurat. Ternyata, nah di sini Nabi Isa memansuhkannya, dihapus gitu ya. Ya inilah yang menjadikan Yahudi itu tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Karena apa? Menurut orang Yahudi itu Taurat tidak bisa dimansuhkan, gitu ya. Makanya walau ihilalakum ba'dalladzi hurima 'alaikum. Nah, itu Nabi Isa itu menghalalkan apa yang diharamkan Bani Israel di Taurat itu. Jadi dimasukkan oleh Nabi Isa. Mafhum la akhwati? Gitu ya. Baik. Dan di kitab Injil ini Injil Madzhabna berarti kabar yang baik yang diturunkan pada Isa alaihissalam sekitar abad berapa? Abad 1 Masehi ya, di daerah Yerusalem. 1 Masehi di daerah Yerusalem. Terus di sini memasukkan sebagian isi Taurat ya, Nabi Isa itu memasukkan sebagian isi Taurat. Kitab Injil ini berisi apa? Perintah agar kembali pada tauhid yang murni. Perintah agar kembali pada tauhid yang murni, cuma ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Nah, tadi kan menyempurnakan kitab Taurat buat mutammim lah. Ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Hidup sederhana dan sifat tamak. Terus yang lainnya penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Dan di sini juga menyebutkan tentang nabi dan sahabat. Bahkan di Taurat ini disebutkan di surah As-Saff min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, itu ya setelah ini tuh akan turun Al-Qur'an, yaitu pokoknya ditujukan pada Nabi Muhammad kata saya. Nah, itu mafhum tawana kitab Injil wal'an ila Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an, nah ini ya. Al-Qur'an Al-Azim alladzi anzalahu Allahu 'ala Nabi Muhammad khatimun nabiyyin. Ya, pokoknya ini Al-Qur'an Al-Azim yang sangat mulia ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, akhir para nabi ini. Ya udah kan tadi kita Ibrahim udah kepada Nabi Suhuf Ibrahim ya, terus Musa kepada Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, summa Isa, Injil ya, Injil kepada Isa. Sekarang Al-Qur'an. Udah ini surah Al-Baqarah ayat 85, Al-Qur'an Al-Baqarah 185. Apa di sana? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tolong dihafal ayat ini ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini ya, ini ayatnya panjang tapi cuma segini aja yang ini ya. Wal furqan atau hunak. Nah, ini apa di sana? Yang artinya madhuna madha nih, Bang? Jadi sebagai petunjuk ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang pokoknya dan yang batil. Intinya di sini Al-Qur'an di sini itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia dan apa? Penjelasan-penjelasan juga bagi penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan furqan juga pembeda antara yang baik dan benar. Gitu ya. Masya Allah. Nama khatifillah yakfi atahuna, yakfi mafhum atahuna. Naam. Wal Qur'an menggunakan kadzalika Al-Qur'an itu muhaimin ala jami'il kutub as-sabiqah.
jami'ul kutub as-sabiqah mahfudun bihifdzillahi ta'ala. Muhaimin ala jami'ul kutub as-sabiqah au mahfudun bihifdzillahi ta'ala. Jadi maksudnya di sini Al-Qur'an itu menjaga apa namanya? Yang menjaga atas kitab sebelumnya. Jadi yang terpelihara. Jadi di antara kitab-kitab yang itu yang terpelihara ini adalah yang terjaga ini Al-Qur'an. Jadi kita harus lebih berpedoman kepada ini Al-Qur'an yang ada di ini ya, yaitu yang sama kita. Itu ya. Mafhum? Nah, fanasakhallahu bihi jami'al kutub as-sabiqah wa takaffala bihi an abathil abithin wa zilal muharrifin. Intinya Al-Qur'an itu telah memansuhkan kitab-kitab sebelumnya. Ini dalilnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9, Al-Hijr ayat 9 ya. Ini kan karena Al-Qur'an itu li'annahu sayabqa hujjatan 'alal khalqi ajma'in ila yaumil qiyamah. Hujjatan 'alal khalqi ila yaumil qiyamah. Hujjatan 'alal khalqi ajma'in ila yaumil qiyamah. Ada Al-Hijr ayat 9 ya. Alasannya kenapa Al-Qur'an itu tidak bisa tidak bisa. Pokoknya Al-Qur'an itu alasan kenapa Al-Qur'an itu terpelihara. Nah, ini Al-Hijr ayat 9. Nah, ini ya sebagai hujjatan 'alal khalqi ajma'in ila yaumil qiyamah. Dan Al-Qur'an juga nasikhun li jami'il kutub as-sabiqah wa hafidun 'alaiha. Jadi menghapus kitab sebelumnya dan pokoknya berarti ini hukum pada ini. Baik, hatta huna yumkin mafhum? Akhwati fillah, ya Al-Qur'an ini sedikit mungkin anak ini ya. Al-Qur'an memasukkan kitab-kitab sebelumnya yang dijaga oleh Allah dan tidak memiliki arti apa maksudnya? Al-Qur'an ini memiliki arti bacaan atau yang dibaca dan ini diturunkan pada Nabi Muhammad abad 6 Masehi di Mekah dan Madinah. Awal diturunkannya Al-Qur'an disebut peristiwa nuzul Quran. Nah, itu ya. Nuzul Quran ya, kalau itu ya. Allah itu peristiwa diturunkannya Al-Qur'an. Baik. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hira pada hati Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, pada waktu itu usia beliau 40 tahun dan diturunkan secara berangsur-angsur ya. Al-Qur'an ini diturunkan secara bertahap. Anzala itu jadi secara keseluruhan, kalau nazala itu bertahap atau berangsur-angsur ya. Nazala, nah ini Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan Al-Qur'an terdiri atas berapa? 114 surat, 30 juz dan 6.236 ayat. 6.236 ayat. Dan di sini berisi menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan ini diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin. Masya Allah. Nah, baik. La'alla hadza mafhum. Jadi inti alhamdulillah katakanlah hadza al-iman bil kutub wa kadzalika asmaul kutub ya. Berarti apa? Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil Isa, Zabur, Daud, Sulaiman, Musa, Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Dan ini dalil-dalilnya. Terus ini Taurat juga disebut kitab Taurat, suhuf Musa al-Alwah, lembaran batu. Dan pokoknya ini kita berpedoman pada Al-Qur'an ya. Nah, ini dalilnya, tolong dihafal ini ya. Al-Baqarah 185 yang tadi yang pendek. Terus muhaimin ala jami'il kutub as-sabiqah mahfudun bihifdzillahi ta'ala nasikhun jami'il kutub as-sabiqah. Ini pokoknya tolong dicatat dan ditulis, dihafal. Baik, hatta wana mafhum insyaallah khatibillah. Barakallahu fikunna jazakumullahu khairan. Afan ala kulli akhtai. La'alla hadza mafhum indakum idza hunaka su'ala ba'sa tasalani. Aktafi bihadzal qadar wa nahtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.